Sebab namamu kudus ya Aba ya Bapa. Tidak ada Allah dan Tuhan seperti Engkau. Terima kasih buat kasih setiamu yang senantiasa baru, yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Engkau Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap kami anak-anak-Mu secara berkelimpahan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami membuka hati kami untuk sekarang ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bersemi di dalam hati kami, kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami ini, sehingga hidup kami Tuhan pakai terus untuk menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Rabu 10 Januari 2024. Bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, hari Senin kemarin, Bapak Ibu sekalian, waktu saya mengemudikan mobil, ya, maka di jalan-jalan ada peringatan, Bapak Ibu sekalian, bahwa hari Selasa akan ada hujan deras dan akan ada banjir, ya. Kita yang tinggal di kota New York ini sangat familiar ya dengan yang namanya peringatan dan ramalan cuaca. Bahkan ada beberapa teman yang tinggal di Indonesia juga sudah familiar dengan yang namanya ramalan cuaca. Artinya apa? Segala sesuatu dengan kemajuan teknologi dan kepintaran manusia, tentu kepintaran yang dianugerahkan oleh Tuhan, maka manusia dapat memprediksi apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, ya. Dan benar Bapak Ibu sekalian, seperti peringatan itu dan kemudian seperti ramalan cuaca yang saya baca, maka kemarin terjadi hujan yang cukup besar, hujan deras dan angin yang kencang. Nah, tahun 2024 ini juga sudah diprediksi Bapak Ibu sekalian
akan ada banyak hal-hal yang tidak baik yang ada di depan kita, yang sedang menanti kita. Dan tidak peduli siapapun kita, laki, perempuan, tua, muda, orang Kristen maupun bukan orang Kristen, orang pinter, orang yang berpendidikan tinggi maupun orang yang tidak pergi ke sekolah, maka mereka tidak akan pernah terlepas dari situasi yang seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi hal-hal yang akan terjadi. Nah, ketika peringatan diberikan hari Senin kemarin, maka tentu orang-orang yang bijak, yang pergi bekerja, mereka tidak membawa mobil, mereka akan sedia payung. Dikatakan sedia payung sebelum hujan. Bukan nanti kalau sudah hujan bingung cari payung, ya kan? Kenapa? Sedia payung sebelum hujan agar supaya nanti waktu hujan tidak kehujanan, ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 apapun yang terjadi, tahun ini kita beri nama tahun penuaian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang-orang yang istimewa, kita ini adalah orang-orang yang dianugerahi Tuhan. Kalau kita boleh melihat ke belakang tahun 2019 di mana ada yang namanya COVID-19, ya, itu buat setiap kita, saya percaya itu adalah pengalaman yang pertama dalam hidup ini. Situasi sangat mencekam dan kemudian terjadi lockdown, ya, krisis terjadi bukan hanya di satu daerah tapi di seluruh dunia mengalami hal yang namanya COVID-19. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita introspeksi ke dalam diri sendiri, kita melihat ke dalam diri sendiri, kita melihat masa-masa seperti itu. Kalau kita ada hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu semua karena kemurahan Tuhan, ya. Bahkan beberapa teman memberikan kesaksian bahwa waktu masa-masa COVID itu adalah menjadi masa-masa yang terbaik di dalam hidupnya, di mana tubuhnya menjadi lebih sehat, keluarganya menjadi lebih rukun harmonis, dan keuangannya tanpa diduga-duga, ya, banyak angpau katanya, banyak berkat, banyak bonus dari sana sini, sehingga waktu masa-masa yang tidak baik itu dia diberkati lebih daripada masa-masa yang lalu. Kalau saya lihat wajah daripada Bapak Ibu sekalian juga seperti itu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang hoki, orang-orang yang diberkati. Tapi biasanya kalau orang diberkati itu diam-diam sama pendetanya. Kalau kesusahan baru dia lapor, Pak Pendeta, tolong ini, itu, tolong, ya kan saya ngalami ini, itu, ya nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu diberkati, sehat kuat sampai hari ini, saya turut bergembira, saya turut berbahagia, saya turut bersukacita, ya. Nah, renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 65. Mazmur pasal 65 ini memang ditulis oleh Raja Daud, ya. Tidak semua Mazmur, sekali lagi, tidak semua Mazmur itu ditulis oleh Daud. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyebutkan Mazmur, kita nggak tahu atau nggak dijelaskan siapa penulisnya, ya udah bilangnya begini, kitab Mazmur berkata, jangan bilang gini, Daud berkata di dalam kitab Mazmur, padahal itu Mazmur tidak ditulis oleh Daud. Misalnya Mazmur yang terkenal, Mazmur 73, itu yang nulis adalah Bani Asaf. Dan Mazmur yang kita pelajari sepanjang tahun 2024 dari Mazmur 126 itu tidak diketahui siapa yang menulisnya. Karena tidak diketahui, tapi kita tahu peristiwa apa yang dimaksudkan dari 126 itu, maka itu nggak perlu disebut bahwa itu adalah Mazmur Daud. Tapi Mazmur 65 ini bicara
tentang penuaian. Bersama saya ucapkan penuaian. 2, 3, penuaian. Ya, di Alkitab kita bahasa Indonesia diberi judul nyanyian syukur karena berkat Allah. Nah, Mazmur 65 ini bercerita begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu punya penyediaan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi, Tuhan itu punya penyediaan yang berlimpah-limpah, maka itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang berkat Tuhan. Namanya saja sudah jelas ditulis Yehova Jireh, Tuhan Allah yang menyediakan. Mungkin kita tidak mengetahui di mana Tuhan menyimpan harta bendanya, harta karunnya, di mana Tuhan meletakkan lumbung-lumbungnya. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun 2024 ini dengan cara Tuhan yang ajaib, kita bisa mengalami yang namanya penuaian itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jangan khawatir tentang tahun 2024 ini. Mungkin secara kasat mata kita nggak bisa lihat dari mana kita akan menuai, tapi Bapak Ibu sekalian, pada waktunya Tuhan akan memunculkan dalam hidup kita seperti kata Alkitab, apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang tidak pernah ada di dalam hati kita, Tuhan akan sediakan bagi kita. Tuhan punya cara, bukan 1001 cara, bukan 1.000.001 cara, tapi Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Bersama saya ucapkan tidak terbatas. 2, 3, Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk membuat setiap kita mengalami penuaian di tahun-tahun yang tidak baik, di tahun-tahun kekeringan, di tahun-tahun krisis itu. Saya selalu punya iman begini, bahwa tahun ini keadaan kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Bahkan kalau tahun-tahun COVID itu menjadi tahun keemasan buat kita, Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 kita akan mengalami tahun-tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun keemasan kita. Ya, ayat yang menjadi pegangan saya itu salah satunya di kitab Amsal bilang begini, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Amin. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ya, Tuhan mau keluarga kita tahun 2024 ini, keluarga kita jauh lebih baik, lebih harmonis, lebih rukun, lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak kita lebih jauh lebih baik daripada tahun-tahun terbaik dalam hidup kita, ya. Kerohanian kita lebih-lebih, Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 ini saya berdoa Bapak Ibu sekalian rohnya terus menyala-nyala di dalam Tuhan, ya. Bahkan lebih on fire lagi daripada tahun-tahun yang lampau dari hidup kita. Jangan sampai kita itu memberikan kesaksian bilang begini, oh kalau dulu ya saya melayani ini, melayani itu, ya kan, saya ibadah ini, ibadah itu. Ya baiklah, itu masa yang lalu. Tapi biarlah tahun 2024 ini kita melakukannya lebih lagi di dalam kerohanian kita, ya. Sebab waktu kita itu menyala-nyala di dalam Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, seperti ditulis dari 1 Korintus 15 ayat 58, Tuhan bilang jangan goyah. Ya, pelayanan kita, persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya sebagai teman sejawat bagi Bapak Ibu sekalian, teman di dalam Tuhan, sebagai leader di gereja ini, sebagai gembala, saya kepingin Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu semuanya
juga tahun 2024 ini mengalami penuaian yang luar biasa. Mari kita baca dari ayat yang ke-12. Dikatakan dari Mazmur 65 tadi, Engkau, yaitu Tuhan, memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemah. Ya, biarlah ini kita amenkan, Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kita dimahkotai oleh Tuhan. Tahun ini dimahkotai oleh Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 65 ini yang ada berapa ayat ini? 14 ayat ini Bapak Ibu sekalian. Di situ juga cerita tentang bagaimana umat Tuhan yang berdosa. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu dosa, tidak ada satu kejahatan yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ingat, God is love. Tuhan adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16 itu adalah ayat yang luar biasa di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Kasih-Nya lebih daripada cukup untuk mengampuni bukan hanya kita, tapi seluruh dunia. Kehendak Tuhanlah agar setiap umatnya itu diselamatkan dan diberkati. Maka itu Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang ke dunia ini untuk memberi kamu hidup. Dan hidup itu bukan pas-pasan, tapi hidup itu dalam segala kelimpahan. Damai sejahtera kita tidak dapatkan di toko damai. Damai sejahtera kita tidak dapatkan di nightclub. Kita tidak bisa dapatkan di tempat hiburan. Kalau di tempat seperti itu kita dapatkan yang namanya damai sejahtera. Itu cuma sesaat dan sekejap saja, ya kan? Tapi damai sejahtera yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya seringkali mendengar kesaksian, ya, bagaimana orang-orang kemudian bersaksi dulu, waktu aku kaya, aku diberkati Tuhan, aku jaya, ya, aku nggak bisa loh ngalami damai sejahtera yang seperti ini. Tapi sekarang setelah aku di dalam Tuhan, meskipun aku nggak punya apa-apa, aku ini ngalami damai. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, kaya, jaya, diberkati oleh Tuhan dan mengalami damai. Amin. Saya nggak kepengen Bapak Ibu kemudian bangkrut, jatuh, kemudian sakit, baru ngalami damai. No, ya. Saya kepengen Bapak Ibu sekalian di puncak kejayaan, di tengah-tengah Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu juga mengalami damai sejahtera daripada Tuhan yang berkelimpahan, ya. Mazmur 65 ini berkata ada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu sekalian, kita harus kembali mendekat kepada sumbernya. Kalau kita kepingin damai sejahtera, datanglah kepada sumber damai sejahtera itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ya. Nah, di dalam kitab Ibrani dikatakan begini, kalau kita datang kepada tahta kasih karunia, maka kita akan memperoleh kasih karunia. Dalam terjemahan yang mudah itu begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini kan ada yang namanya puji, ya. Puji ini jago masak, Bapak Ibu sekalian, ya. Masakannya luar biasa. Jadi kalau mau masakan enak, ya datanglah ke puji ini. Di situ kita akan mendapatkan masakan-masakan yang enak. Kalau kita pergi ke toko donat, kita akan mendapatkan donat. Kalau kita pergi ke toko sepatu, kita akan mendapatkan yang namanya sepatu. Demikian juga kalau kita datang kepada sumber damai sejahtera itu, Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan damai. Dan damai itu adalah damai yang berkelimpahan, bukan damai pas-pasan. Demikian juga kalau kita ada yang membutuhkan yang namanya duit, yang namanya
berkat, namanya rezeki, namanya keuntungan. Memang Alkitab bilang kita tidak boleh makan kalau kita tidak bekerja. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, jangan kita kerja tanpa Tuhan. Kalau kita kerja tanpa Tuhan, itu namanya budak Bapak Ibu sekalian. Namanya kerja paksa, ya kan? Tapi kalau kita bermalas-malasan, kita nggak mau kerja, ya kan? Kita doa, minta terus sama Tuhan. Itu namanya pengemis, ya. Ora et labora. Ia berdoa, ia bekerja, ia bekerja, ya bekerja, ya berdoa. Artinya dalam pekerjaan kita andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Apalagi di tahun 2024 ya, yang akan banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak akan pernah kita duga-duga, seperti COVID itu, ya kan kita kan nggak pernah menduga bisa ada bencana yang separah itu tahun 2024. Apapun yang akan terjadi, kalau kita dekat dengan sumbernya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita tidak perlu khawatir di tahun 2024. Kesimpulan, Mazmur 65 ayat 12 ini biarlah menjadi pegangan dan iman buat setiap kita, bahwa tahun ini Tuhan akan memahkotai tahun 2024 nih bagi setiap kita dengan kebaikan Tuhan. Bahkan dikatakan jejakmu Tuhan mengeluarkan lemah. Artinya tahun 2024 ini biarlah menjadi tahun terbaik dalam hidup setiap kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Jadilah anak-anak Tuhan yang menghormati Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Maka itu saya percaya Bapak Ibu sekalian merindukan apa saja. Apa yang belum tercapai di tahun 2023 atau mungkin sudah tercapai, tapi Bapak Ibu sekalian sedang mendoakan sesuatu biar di tahun 2024 ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita akan mengalami tuaian itu. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya tahun 2024 Engkau akan memahkotai setiap kami menjadi tahun di mana jejak-Mu Tuhan mengeluarkan lemak, berkat yang terbaik daripada Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan secara melimpah ruah di tengah-tengah situasi yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami tahu Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ya Aba ya Bapa. Biarlah darah Yesus itu sekali lagi menguduskan dan melayakkan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Mazmur tuaian ini, Mazmur 65 ini akan dialami oleh setiap kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.